Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, 2, dan 3. Untuk kompetensi dasar pada hari ini adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengetahui keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan jangan lupa siapkan ya alat tulisnya. Catat apa-apa yang memang penting. Baik, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia dan keberagaman ekonomi di Indonesia. Nah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, nah setelah kalian amati gambar yang tadi, itu adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa daerah. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan. Bangsa Indonesia dengan banyaknya keberagaman, dengan menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi sangat penting di tengah keragaman adat dan budaya di Indonesia. Semboyan ini berhasil menyatukan bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keragaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan dan potensi bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman juga menjadi tantangan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat yang bisa merusak persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kita harus selalu ada usaha untuk mewujudkan kerukunan. Caranya dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antar sesama. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Kondisi ini menjadi sumber keanekaragaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Kondisi demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat, seperti perbedaan mata pencaharian, beragam budaya, dan lain-lain. Yang kedua, penyebab dari keberagaman yang ada di Indonesia adalah pengaruh budaya asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda, menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Dan penyebab yang ketiga adalah kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya, dan ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
Nah, perbedaan suku bangsa di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan bentuk tubuh. Yang kedua, ciri-cirinya adalah bahasa yang dipergunakan. Salah satu contohnya adalah bahasa Batak dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga adalah adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat adalah kesenian daerah, misalnya salah satu contoh kesenian daerahnya adalah tari. Di setiap daerah pasti memiliki tari yang berbeda-beda. Ciri-ciri yang kelima adalah kekerabatan atau keturunan. Yang keenam adalah batasan fisik lingkungan. Salah satu contoh di wilayah Banten, di daerah Baduy atau di suku Baduy, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Yang ketujuh adalah keberagaman kebudayaan tampak dalam kesenian daerah serta agamanya. Keragaman ekonomi di Indonesia. Keberagaman ekonomi adalah suatu kondisi dengan banyaknya kegiatan ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ekonomi. Keberagaman ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti keterampilan, pendidikan, letak geografis, usaha, dan kerja keras. Salah satu contoh keberagaman ekonomi di Indonesia, jika dilihat dari letak geografisnya adalah, contohnya adalah nelayan di daerah pantai, karyawan atau buruh di daerah perkotaan, dan daerah industri. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan untuk tugasnya adalah, silahkan kalau kalian tadi menyimak dari awal sampai akhir, nanti kalian kerjakan tugasnya, yaitu apa saja yang menyebabkan adanya keberagaman masyarakat di Indonesia. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Maka kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.